Bumi di mana kita hidup dan beraktivitas adalah berkat Tuhan bagi ciptaannya sejak penciptaan. Bumi ini adalah rumah nenek moyang kita sejak dahulu kala. Rumah bagi kita sekarang dan rumah bagi anak cucu kita. Di bumi ini kita memuji Tuhan melalui kehidupan kita, memberitakan bagaimana ciptaan yang lain juga ikut memuliakan Tuhan. Melalui hari bumi yang kita rayakan hari ini, mendorong kita untuk semakin mensyukuri berkat Tuhan. Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita untuk menjalani kehidupan di bumi yang Tuhan ciptakan. Pergantian musim sebagai pertanda pemeliharaan Allah. Untuk itu, kita angkat pujian untuk Tuhan lewat nyanyian Besar Anugerah-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami.
Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangun hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setiamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari Haleluya nomor 399 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa, mengaku dan mohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau sungguh setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan rezeki kepada kami.
Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, yakni harta, kesehatan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun sering kami pergunakan untuk hal yang sia-sia, bahkan ada yang mempergunakan sebagai sarana untuk berpaling dari Engkau. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu, ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah, yaitu berita anugerah, janji Allah akan pengampunan dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lainnya. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih, kembali kita bernyanyi untuk Tuhan dari lagu Walau Seribu Rebah. Tiada pernah
Perenungan Hari Bumi. Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan beragam isinya sesuai dengan kehendak-Nya. Semua yang bernafas, air, gunung-gunung, batu, dan lapisan tanah diciptakan Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi manusia selaku makhluk hidup yang lebih tinggi derajatnya. Tidak ada yang kurang, semuanya ada di bumi ini. Tuhan memberikan pemahaman kepada manusia agar menjalin kehidupan yang biasa disebut dengan kultur. Tuhan juga turut memanggil orang Simalungun dalam melaksanakan segala kegiatan keseharian dengan adat dan budaya. Di sanalah tumbuh kasih dari ikatan kekeluargaan, menjadikan kepedulian yang erat antara satu dengan yang lain. Semua itu sangat berkesinambungan dengan kehidupan kita. Benar, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang sama, beragam dari fisik dan kepribadian. Itu semua menunjukkan keagungan Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan Allah memanggil manusia agar dapat bersatu dalam pengharapan dan kepercayaan. Tuhan kita Yesus Kristus yang turun ke bumi memberikan kasih karunia Tuhan yang tidak terjangkau manusia. Kita diberi pengetahuan tentang kasih, kedamaian, rendah hati yang menjadi buah-buah roh yang merangkul kita dalam kasih Allah. Kita juga tahu bahwa ada saudara kita yang tidak pengikut Kristus. Manusia sebagai umat beragama memperlihatkan kemauan hati nurani menjadi manusia yang benar. Dunia akan terasa gelap jika hati kita tidak tetap di dalam Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan kebenaran. Pada saat ini, sangat banyak orang yang hanya memikirkan diri sendiri, yang menjadikan orang lain merasakan efek negatifnya. Bencana-bencana dan penyebaran virus terlihat sebagai bukti perlawanan dari dunia. Sama halnya dengan orang sakit yang memperlihatkan gejala di sekujur tubuhnya, dingin maupun panas, yang menjadi pertanda tubuh yang melawan sebuah penyakit tersebut. Seperti itulah bumi kita sekarang, bumi yang menyakitkan akibat ulah manusia. Muncul persaingan dan saling mencurigai di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik menyendiri daripada membaur dengan orang lain. Berkurangnya perasaan saling mengasihi kepada sesama, tetapi semakin terbentuk pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri, egois, mencari dan mengumpulkan harta benda yang hanya untuk keperluan anak, cucu, dan keluarganya. Banyak sekali manusia yang terbenam dalam kepentingan agama dan tidak mementingkan kebenaran, tidak melaksanakan dan tidak mengaplikasikannya. Bersedia menerima agama apapun, tapi jauh dari kebenaran hati dan keyakinan. Di manakah bumi ciptaan Tuhan yang pada awalnya disebut sangat baik? Inilah bumi kita. Disinilah kita hidup bersama ciptaan yang lain. Bumi ini milik kita bersama, milik ciptaan Tuhan. Masihkah kita mendengar suara kicauan burung yang merdu? Tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk memelihara bumi ini. Jadikanlah bumi ini menjadi tempat di mana kita menerima dan mendapat berkat. Panggilan kita untuk mengasihi dan memelihara ciptaan lainnya sama seperti diri kita sendiri. Hari Bumi diperingati tanggal 22 April yang dimulai seorang aktivis perdamaian yang bernama John McConnell tahun 1970. Tujuan Hari Bumi ini mengingatkan manusia untuk memikirkan keberlangsungan bumi ini. Sesuai dengan catatan sejarah, kerusakan semakin meningkat akibat eksploitasi. Perlu kita menyadari bahwa bumi ini titipan anak cucu kita. Mesti menderitakah anak cucu kita di masa mendatang akibat dari kesalahan kita pada saat ini?
Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita angkat pujian dari lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Sekarang kita memasuki acara khusus. Mambasa Tonahni, pimpinan pusat GKPS. Gereja Kristen Protestan Simalungun, pimpinan Sinode GKPS, Eforus, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Muntek. Nomor Sada Pitu 2 Tolu strip PS 2020 Sada. Hal Tonah pimpinan Sinode GKPS bani Minggu Hari Bumi Sedunia tahun 2020 Sada. Pematang Siantar 10 April tahun 2020 Sada. Nahina Holongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanan Nibei. Hidup niur apa damai Bani Nasyam Hasoman sahapur sayaon ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus nadop puhoin. Selaku pimpinan Sinode GKPS nadop itotapkon Tuhan marmahani kuria ihasi holkon uhur nami do bani minggu khusus on pagol pahon nasyam aseman ramotkon haganup natinop paninay bata tardilo do hita nadop itoppa usih bani rupan ninay bata lao manuruskon nadop binahan ninay bata hubani tanoon aselam bintorsa janah gokandear in domu hujai si holdo pada son nami piga-piga tonah parmahanion hubani nasyam naparlobe hari bumi na iperingati kita panarangon gabes ada kesempatan na madear doon bata lao paorot kon pardomuan tapakon na ibata marhite ganup na tinopani panorang on mahita paratahkon pasal hajong-jongan ni sagalan na tinopain nadop itotapkon na ibata lao patubuhkon sada komunitas nagokandear itanohon hajong-jongon apa keberadaan ta lang tarsirang kumbani pardumuata pakon na ibata si panopa pakon hasoman jolma sonehoma pakon ganup na tinopa nagabe pangisi ni dunia on halaniai maningon do tongtong idingat kita paboa sagala na adong itanohon dongdo pardumuan ni anjahalang boy ihasirangkon antara sada pakon nalegan napaduahon bani hari bumi na iperingati kita panorangon si holdo mandilo kita lau paubahkon uhurta ya kui hita do pabuah hotop do gabe maseda pardomuanta pakon na ibata pakon hasuman jolma sonay homa pakon na tinop panalegan binahen ni sagala na masa na idop pakon kita itanohon iha perluon kita do patorsahon pardomuan na dop maseda ay bahen hadiaron ni pargoluhanta itanohon halaniay hari bumi sadarion mandilo kita hubani debata si toppa apa si mada sagala na dongin lao paubahkon apa pabayuhon uhurta lao mangidah paboa argado bani naibata sagala na tinopani napatuluhon bani hari bumi naiparingiti hita bani sadarion si holdo homa mandilo ase haganup kita sirsir membere diri gogo apa panorang manramotkon sagala na tinoppa sonay age mangurupi hasoman khusus ni na terdampak secara sosial, ekonomi, pakorhon ni pandemi sa pulusiaon. Marhite na sonay
boido pataridahkon ahane hatahon ni tema tahun 2020 sada das kubani 2025 nama katahon hasadaon pakon pangidangion namar buah anggo itongos ham tunduimu tartoppa masidea anjaha bayu marupani tanohon ibaen ham. Salam pakon tonggo pimpinan Sinode GKPS Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Tanuhku na jenges, tanuhku na lungun. Siap sugut, sengeh do matanyari, mangalo-alo perguluhan di jolma. Sinal-salon idu mamuhui tanoon, pakon haganup panggisini. Ipawosor do humbun nama burgu, markite sisei dopak tanoon. Ipadaw uhur biar pakon bubir, markite sondang na torang. Tetap ope padan banitano on marhite matanyari pakon bula sir-sir dotong parrohni janah langong ga mangengkar margatih ope siang pakon bornyo sonai agi musim pataridahkon udun ni gulu nalang ope mar usa. Tapi nuan lang beratah buhini tanohon nar-nar na magirgir manutung buhi ni nabasar yarsik jol maindo tanoh sibere pasu-pasu pangisini laut pe dom mamoru lungun manduri malungun manuan uhur ni tanoh taon ringis nipe say gajak halani hisap-hisap lang tarbahen sibe benge halani bagas ni uga tangis manuan tanoh taon hosahmu nuan mangerap rasun na mabajan duruhmu na malungun parohumbun na mabirong panggilamu pe patubuh gubit das badiborni o wale tanohon Tuhan do na manopa tanohon nuan tangihon ma panggoran yuhu tanoh on ay marumah yananta manggul tanoh ondo hiteni ganu pasu-pasu tangihon ma Tuhan jana hadiari mahaya. Amin. Pasadahita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ni bata bapa nami, terima kasih maisombahkon hanami hubamu, halani iramot kon ham do hanami, dasubani minggu sadarion. Jana takas lihap kon hanami, pasu-pasumu nadup ijalo hanami, rossi sadarion, jana ipapulik ham do hanami, lahuman dihuti kebaktian minggu, marsombah janah mamuji ham, marhitihun sonaha pe situasi pakon kondisi nami. Ham Tuhan na bata bapa nasangap janah namar mulia inuguri atas. Ibagas malas niuhur luhan nami roh bamu bani panorangon. Ay maibagas kebaktian minggu khusus dalam rangka hari bumi sedunia. On mahomana gabi sada bukti bahasa selaku kuriani Tuhan. Dihut Tuhan nami bertanggung jawab janah peduli bani kelangsungan ni perguluhan i atas tanuon sadalan hubani parentahmu.
Ham Tuhan ne bata bapa nami, paridup nihur na tarsulur, gatilang isa dari hanami, pemanasan global na terjadi, ay magkerusakan lingkungan, dumma gabisada ancaman bani perguluhan itanoon. Pakkorniin, dumma lambin taridah, marhite bagay ni bencana alam, suhu lambin panas, banjir, kelaparan, pakon bagay ni naburit na mandunduni hasumanta bani piga-piga daerah i duniaon. Halaniay, bani minggu ari bumi seduniaon, gabe singat-singat apa iujur luhanami, secara pribadi, sonai homa selaku kuriani Tuhan, asidihut hanami menjaga apa patorsahon tanoon. Sonai homa ganup tinopani na bata, nadup iha persayahon huban nami. Marhite aksi nyata, atap pambahenan nami, selaku untuk melestarikan lingkungan nami. Bui tongonin ibain hanami, proses sonahape pambahenan nami, parbagal pada teknik, argaduin itongah-tongah, kuriamu, terlebih ma i lobe-lobemu. Ham Tuhan nebata paridup nihur bagal, martonggo dohanami kubani hasoman nami, na mengalami bencana alam INTT piga-piga hari nasalpu. Mangindo mangelek hanami hubamu, bereham sidia haguguhon, lumbang niuhur bani sidia, naman dopakkon sitaronunin. Saya bereham tong-tong sidia persayaon na tuguh, jana tong-tong mat pangarapan hubamu, nalahu mandalankon hageluhan bani hari-hari naloro. Ham Tuhan nebata bapa nami, jana simada hanami, bani minggu sadarion, itonggon hanami do pika-pika soman nami, na bagas parna buritan. Ay ma Bapa Surya Sumbayak, inang timondang buru sinaga, inang kartina buru sitanggang, rosi pika-pika soman nami, dalang ibutuhkan nami ikuriamu, berham tong-tong haguguhon bani sidia, na ibagas na manaron, rosi tambar apa perawatan na idalan konsidia, sebain hammain gabi parhitean, hamalumon na humbamu. Ham Tuhan na bata parguh na sarimbang, martonggo hanami humbani pimpinan organisasi GKPS nami, ay makumbani tingkat pusat, ipurus sekjen pakun jajaran ni, rosi tingkat distrik, resort, jemaat, pandita, situa, samas, ketua seksi, pakun sektor P. Berham bani sidia kebiasaan dalam memimpin, mengayomi, jangan memberi teladan dalam pelayanan. Pelayan yang peduli akan jemaat nih, serta memiliki jiwa yang sehat dan senantiasa semangat dan rendah hati dalam melakukan pelayanan. Asibui tongon jemaatmu benar-benar mendapatkan persekutuan dan pelayanan yang berdampak di semua sendi-sendi pelayanan GKPS. Rosi homa Tuhan mangindo mangelek hanami hubamu, dosa pipot pelanggaran nami, mangelek hanami hubamu, janah mahidup mahurmu, saya sasap hamma dosa namiin. Parguguhi, janah ajari hamma hanami, mandalankon hatamu ibagas guluh nami. On matunggu nami Tuhan, daripada sanami, marhiteon anakmu, Yesus Kristus, si paguluh, janah si paluah hanami. Amin. Kita bernyanyi. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Kristus tergemar.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, pada saat kita merayakan Hari Bumi, diambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Salam sejahtera buat jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini karena kita masih bisa mengikuti ibadah. Minggu kita minggu ini di mana kita merayakan Hari Bumi Sedunia adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya kasih setia Allah memenuhi bumi ini. Dan topik mingguan kita adalah hiduplah di dalam kasih setia Allah. Apa yang mau dikatakan bahwa kalau memang kasih setia Allah memenuhi bumi ini, berarti tidak ada satu orang pun yang tidak dijangkau oleh kasih setia Allah. Jadi panggilan kita hari ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih setia Allah. Yang menjadi pertanyaan pengantar khotbah ini adalah, apakah yang boleh aku lakukan untuk membuktikan aku hidup dalam kasih setia Allah? Ya. Apa yang aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku hidup di dalam kasih setia Allah? Pemazmur mengatakan yang pertama untuk membuktikan bahwa kita hidup di dalam kasih setia Allah adalah apabila kita bersyukur, ya. Kita bersyukur. Jadi ada seorang berpendapat demikian. Kalau Anda pada saat ini tidak mampu bersyukur, maka pergilah ke tempat kumuh dan pergilah ke rumah sakit, dan kalau kita punya waktu, pergilah ke kuburan. Maka di sana kita akan tertantang bahwa kita itu ternyata sampai pada saat ini masih diberkati oleh Tuhan. Atau boleh kita katakan juga seperti ini. Kalau pada saat ini kita bersyukur, kita mau tantang dulu kehidupan kita. Apa alasan kita untuk bersyukur? Apakah karena segala sesuatu yang ada di sekeliling kita? Apakah segala orang yang ada di sekeliling kita itu semua menyenangkan hati kita? Kita bersyukur pada hari ini karena kita sudah mencapai tujuan kita. Kita bersyukur hari ini karena semua anak-anak kita sesuai dengan yang kita kehendaki, dan kita bersyukur pada hari ini karena kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah contohnya, untuk jalan-jalan contohnya, atau untuk berkumpul dengan keluarga. Artinya, aku bersyukur
karena aku seperti ini, karena hatiku, karena aku melihat bahwa aku tidak sama dengan orang di sekelilingku. Tetapi hari ini pemazmur mau mengatakan ucapan syukur orang Kristen adalah bukan terletak pada dirinya sendiri, tetapi itu terletak di Allah. Jadi di sini disebutkan di ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi kalau kita bisa menikmati apa yang boleh kita nikmati pada saat ini, sebenarnya itu bukan akibat dari kehebatan kita, tapi itu semua adalah karena berkat Allah, karena Allah itu baik. Malah kalau kita mau belajar mengenai latar belakang Mazmur 105 dan Mazmur 106, di sana dituliskan bahwa Allah begitu setia kepada bangsanya, tetapi bangsanya sering mendukakan Tuhan. Dan kalau boleh kita lihat di ayat 6, Mazmur 106 ini, di sana dituliskan secara mendetail apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk membuktikan mereka bahwa di masa lalu mereka tidak setia kepada Allah. Jadi walaupun mereka tidak setia kepada Allah, walaupun mereka mendukakan hati Allah, tetapi Nats ini mau mengatakan Allah tetap setia. Jadi kesetiaan Allah itu tidak dipengaruhi oleh manusia, tetapi itu semata-mata datang dari hati Allah. Jadi itu yang perlu disyukuri pada hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saya tidak tahu apakah di dalam perjalanan kehidupan kita ini, ketika kita sedang menghadapi persoalan, kita pernah berpikir, aku lebih baik mati daripada hidup. Kalau Tuhan menjawab keinginan kita, kalau Tuhan merealisasikan apa yang kita pikirkan, barangkali tidak ada lagi yang hidup di dunia ini. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang pernah terucap dari mulut kita bahwa kita tidak punya keinginan lagi hidup di dunia ini karena banyaknya persoalan, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya. Dia memberikan napas kehidupan kepada kita sampai pada saat ini. Dan kalau boleh, saya akan menyebutkan seperti ini. Panggilan orang percaya adalah panggilan untuk beribadah setiap minggunya. Panggilan orang percaya adalah panggilan untuk tetap bersekutu kepadanya setiap waktu. Tapi mungkin di antara kita ada yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya, kita mengabaikan ibadah kita, dan mungkin kita mengabaikan hidup doa kita, tapi sampai pada saat ini Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Nah, jadi alangkah baiknya, sama seperti mengucap syukur menurut kekristenan adalah bukan berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi berpusat kepada Allah. Marilah syukuri apa yang ada. Atau kalau boleh kita katakan, kita bersyukur akibat pandemi COVID-19. Sehingga walaupun gereja ditutup, hanya pelayanan ataupun pelayan yang ada di gereja, tetapi ibadah bisa berlangsung di setiap rumah. Yang menjadi pergumulan kita nanti, kalau seandainya pemerintah mengizinkan belajar bisa tatap muka, itu berarti ibadah juga sudah bisa tatap muka. Persoalannya apakah? Karena kita sudah 1 tahun lebih beribadah di gereja, akhirnya kita menikmati itu. Ya, kita sudah mapan di situ. Dan sehingga ketika gereja dibuka kembali untuk ibadah tatap muka, apakah kaki kita terasa berat untuk melangkah ke gereja ini? Atau kita masih berpikir hitung-hitungan? Kalau dulu, ya, kalau di masa pandemi ketika ibadah di rumah, aku
sebagai anggota jemaat GKPS Klender, tanggung jawabku adalah mentransfer galangan. Ya, mentransfer galangan. Dan barangkali administrasinya tergantung bank mana yang kita pakai. Tapi yang paling banyak itu saya kira antara bank ke BCA ya, 6.500. Kalau dibandingkan dengan transport kita dari rumah ke gereja, barangkali berapa kali 6.500? Apakah nanti di bulan 7 kita akan berhitung matematika kepada Allah? Saya kira itu tidak layak untuk kita. Karena apa yang ada dalam diri kita, uang yang ada di kantong, di dompet, dan di rekening kita, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi ketika kita dikasih kesempatan 1 tahun lebih beribadah di rumah, berarti kita sudah menabung. Ya, transport yang ke rumah, dari rumah ke gereja, sudah berapa duit? Nanti kita akan tanya setiap keluarga, sudah berapa tabungannya? Ya, saya kira tidak punya tabungan. Ya, tidak ada tabungan yang dulunya transport ke gereja sekian ratus ribu per minggunya kali 1 tahun lebih. Untuk apa itu saya ungkapkan? Ternyata di dalam kehidupan kekristenan kita tidak bisa berhitung. Ya, kita tidak bisa berhitung. Kalau memang kita mau berhitung, pada hari ini kita sudah memiliki banyak tabungan. Ya, uang bensin kita sebenarnya itu harus sudah ditabungkan, tapi ternyata tidak. Dan nantinya pun ketika kita beribadah di gereja, kita membuang dana beberapa ratus ribu setiap minggunya, walaupun demikian, aku yakin kita tidak akan pernah berkekurangan. Kenapa? Karena yang menjamin kehidupan kita dan menjamin keberlangsungan kehidupan kita ke depan bukan kita, tetapi Allah. Jadi yang berhubungan dengan Allah jangan pernah hitung-hitungan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, untuk membuktikan aku hidup di dalam kasih setia Allah adalah apabila aku mau selalu menceritakan kebaikan Allah. Kalau di sini disebutkan di ayat 2, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita, apakah kita menunjuk orang lain? Apakah kita mengatakan itu adalah tugas majelis jemaat? Apakah itu adalah tugas orang yang sehat menurut yang sedang sakit pada saat ini? Apakah itu tugas orang yang sedang sukses pada saat ini yang dituduhkan oleh orang yang belum sukses pada saat ini? Tidak. Ketika pertanyaan ini diajukan kepada kita, maka jawaban kita adalah aku. Siapakah yang memberitahukan keperkasaan Tuhan? Ya, saya. Siapakah yang memperdengarkan segala pujian kepadanya? Saya, bukan orang lain. Jadi jangan cari orang lain, tapi lihatlah dirimu. Kenapa? Karena tadi disebutkan misericordias domini, itu mau mengatakan bahwa kasih setia Tuhan memenuhi dunia ini. Jadi tidak ada manusia yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak dianugerahkan oleh Tuhan berbagai-bagai hal. Untuk itu tanggung jawab kitalah untuk memberitakan dan untuk memperdengarkan segala pujian. Baru yang ketiga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini, siapakah yang dapat membuktikan bahwa dia hidup dalam kasih setia Tuhan? Adalah dia yang memegang teguh hukum. Ya, hukum. Dan juga orang yang menjadi pelaku keadilan. Saya kira saya mau memahami ini dari ini. GKPS kan pasca Sinode Bolon November tahun 2020, di sana ditetapkan tata gereja dan tata laksana. Itu adalah hal yang baru bagi kita. Itu adalah hukum yang diberlakukan kepada kita agar kehidupan jemaat itu teratur, terpimpin, selain dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Yesus Kristus.
yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab kita. Tentu sebelum kita memegang hukum, terlebih dahulu kita mempelajarinya. Bagaimana kita menjalankan hukum kalau kita tidak mengerti? Ya, bagaimana kita menjalankan hukum kalau kita tidak mengerti? Jadi setelah kita mengerti, maka kita akan dimotivasi untuk hidup di hukum tersebut. Salah satu dari hukum Taurat yang keempat, di sana disebutkan bahwa ingatlah untuk mengkuduskan hari Sabat, yaitu hari Minggu. Orang yang memegang teguh hukum Taurat yang keempat, maka apapun kegiatannya di hari Minggu, dia akan tinggalkan karena dia mau melakukan keadilan. Kenapa saya katakan keadilan? Kan adil kalau Allah memberkati kita dan kita memujinya. Yang tidak adil adalah kita menerima berkatnya dan kita diam-diam. Saya kira orang Simalungun dengan ulakan balbahul itu adalah metode yang sangat baik. Bagaimana orang tua mendidik. Contoh ya, yang biasa kita lakukan. Kalau ada inang yang melahirkan, berbondong-bondong seksi inang untuk melihat, untuk ikut bersama-sama bersuka cita atas kelahiran anak tersebut. Dan setiap inang dia akan membawa, pada zaman dulu itu membawa beras di bagas balbahul. Dan ketika dia sampai di rumah tersebut, maka ada keluarga yang menuangkan beras tersebut, dan dia akan masukkan ke situ uang. Kalau dulu saya ingat itu masih 100 rupiah yang harga merah. Ada yang 1000 dan yang lain-lain. Apa yang mau dikatakan? Bahwa orang yang melahirkan itu bersuka cita atas kehadiran inang, tapi bukan sampai berhenti di situ. Tapi sukacita yang sangat luar biasa apabila dia bisa memasukkan uang 100 atau uang 1000 atau uang 10.000 kepada balbahul yang dibawa oleh inang tersebut. Saya kira itu perlu kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita telah menerima berkat dari Tuhan, masa kita tidak bersyukur kepadanya? Kita sudah menerima pelayanan dari GKPS Klender, masa kita tidak mentransfer galangan kita? Itu kan tidak adil. Ya, kita tidak adil. Kita ingin dilayani, tapi kita tidak kasih respon. Ya, jadi tunjukkanlah bahwa kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ketika aku diberkati, maka aku bersyukur. Ketika GKPS Klender melayani, maka aku akan transfer galanganku. Saya kira demikian ya. Atau kalau boleh lebih dalam lagi, ketika aku mensyukuri bahwa aku telah disekolahkan oleh orang tuaku dan aku sudah bekerja, apakah tidak wajib kalau setiap aku misalnya menerima gaji, aku boleh menyisihkan sedikit demi sedikit kepada orang tuaku sebagai ucapan syukur. Untuk ketiga hal yang saya sebutkan, ternyata pemazmur punya kerinduan seperti ini. Aku ingin melakukan yang 3 poin itu Tuhan. Kalau Engkau datang, ya, Engkau datang melihatku, Engkau datang mengunjungiku, dan lawatlah aku, ingatlah aku demi kemurahan. Jadi ada seseorang menerjemahkan, kalau Tuhan memberikan kesehatan kepadaku, mungkin aku akan bisa melanjutkan apa yang aku lakukan sebelumnya. Jadi pemazmur itu punya kerinduan agar apa yang dia lakukan segala yang baik di masa lalu, dia punya kerinduan untuk melanjutkannya di masa depan apabila dia sehat. Dan malah kalau di dalam sejarah Israel, kalau engkau membawa bangsa Israel keluar dari Babel, tolong Tuhan aku juga ikut. Kenapa? Karena aku yakin ketika mereka nanti di perjalanan dan tiba di Yerusalem, mereka pasti akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan aku mau ada di situ. Jadi au menikuban dua sani simalungun nyonda. Ulang dong naraha tadingan. Ya, anggomar pesta hita, anggomar minggu hita kan, sukacita dua haganupan.
Ulang dong nahata dengan sama seperti kerinduan pemazmur. Ingatlah aku Tuhan, berikan aku kesehatan. Ya, berikan aku kesehatan dan aku bisa bergabung dengan mereka, bersuka cita untuk mensyukuri segala sesuatu yang ada. Jadi ulang dong nahata dengan dah. Ulang dong nahata dengan. Apalagi pada akhir-akhir ini ketika kita beribadah di rumah, saya tidak tahu kita menempatkan diri kita di mana, penonton atau terlibat. Kalau penonton, ya kalau kita menonton ibadah GKPS Klender, pasti Anda sedang mencari kesalahan. Karena ketika kita hanya penonton kan kita jeli melihat yang salah ya. Tapi kalau kita terlibat, ketika mari kita memuji Tuhan dan kita ikut memuji Tuhan, walaupun ada kesalahan satu kalimat dan dua kalimat, itu tidak pernah kita temukan. Karena apa? Karena kita ada di dalamnya. Jadi firman Tuhan mau katakan pada hari ini, ketika Tuhan mengingat kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan mengizinkan kita bergabung dengan orang percaya dalam segala pujian, dalam segala ibadah, maka untuk itu kita akan buktikan bahwa kita adalah makhluk yang tetap Dia berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Bapa perdengarkan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa di masa lalu banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi Tuhan selalu menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Untuk itu, alangkah baiknya kalau kami merasa bahwa kami wajib bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini akan menolong kami untuk tetap setia, untuk tetap menyukakan hati Tuhan, dan untuk tetap memuji Tuhan melalui perkataan dan juga melalui perbuatan kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur buat ciptaan Tuhan yang Bapa anugerahkan kepada kami, bumi dan ciptaan yang lain, di mana kami selalu hidup berdampingan dengan ciptaan-Mu yang lain. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk merawat bumi ini dan untuk mengasihi ciptaan lain, karena kami yakin dan percaya sama seperti amanat-Mu di dalam kitab Kejadian, bahwa kamilah yang menjadi wakil Tuhan untuk memelihara bumi dan ciptaan-Mu, dan mampukan kami untuk menjalankan tugas amanat itu sehingga ciptaan yang lain juga akan tetap bersuka cita atas kehadiran kami manusia. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat seluruh orang tua kami lansia. Kami bersyukur kalau mereka sudah divaksin. Tapi bagi mereka yang belum divaksin, kami yakin dan percaya waktu yang akan datang mereka pasti akan mendapat kesempatan untuk itu. Tapi walaupun mereka sudah divaksin, jangan biarkan mereka Bapa untuk tidak menjalankan protokol kesehatan. Karena kami yakin dan percaya bahwa COVID-19 masih tetap mengintip kami, tapi biarlah kami tetap berjaga-jaga. Demikian juga kepada anggota majelis jemaat yang sudah berencana untuk divaksin, kami yakin dan percaya Engkau yang akan membukakan jalan. Gerakkan hati kami semua agar kami siap untuk divaksin demi kesehatan kami dan juga demi kesehatan bersama. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sampai pada saat ini masih belajar dari rumah. Kami bisa memahami kesulitan mereka, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus yang akan tetap menolong mereka dan mampukan kami orang tua untuk tetap sabar dan setia mendampingi anak-anak kami di dalam proses belajar dari rumah. Terutama kami mau berdoa buat anak-anak kami yang akan mengikuti ujian, apakah itu ujian kenaikan tingkat atau memasuki perguruan tinggi. Berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan-Mu, berikan kepada mereka kecerdasan daripada Tuhan, sehingga mereka bisa memahami soal yang diajukan kepada mereka. Dan ketika mereka bisa memahami soal,
maka mereka akan menjawabnya dengan tepat. Dengan demikian, mereka akan memperoleh nilai yang baik yang akan menghantar mereka menuju masa depan ataupun menuju ke perguruan tinggi atau sekolah yang mereka impikan. Demikian juga orang tua Tuhan, kami mau serahkan mereka ke tangan Tuhan agar mereka tetap berperan sebagai pembimbing kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi Terima Kasih 1000. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu
Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya kami semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat Bapak, Inang, pemuda sekolah minggu dan kita semua. Terpujilah Tuhan bila acara ibadah kita hari ini dalam rangka Hari Bumi telah berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kita dimanapun kita berada, sehingga kita bisa bersahabat dengan bumi yang telah diciptakan Tuhan kepada kita semuanya. Pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Menni Boru Purba sebagai pembawa renungan dan kepada Bapak Samas Juan Situkir sebagai liturgis dan kepada Inang Samaslina Agustina sebagai pembawa nyanyian.
dan juga kepada seksi Inang sebagai singer. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Hana sebagai musik. Terpujilah Tuhan bila acara kita ini didukung oleh tim multimedia dan tim gugus tugas dengan baik, sehingga kesehatan kita terpelihara. Akhir kata kami sampaikan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.